Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Haryanti Tanjung bersama dengan teman saya Zainal Ikhwan Hasibuan. Kami selaku kelompok 1 ingin membahas tentang pengertian hukum perdata internasional. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Judul pengertian hukum perdata internasional di Indonesia. Ada beberapa poin. Yang pertama itu urgensi, dan yang kedua istilah ataupun pengertian HPI di Indonesia, dan juga karakteristik HPI, dan juga ruang lingkupnya, dan yang terakhir ada juga membahas tentang sumber-sumber hukum HPI di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa poin mengenai latar belakang dari HPI. Yang dimana pada dasarnya HPI merupakan suatu bidang hukum yang memiliki dinamika yang cukup tinggi. Akan tetapi, dipopulerkan di Indonesia dengan singkatan HPI. Baik, langsung saja saya masuk kepada poin yang pertama, yaitu tentang urgensi hukum perdata internasional di Indonesia. Yang dimana HPI di Indonesia ini sangat ditunjang oleh hukum positif, yaitu berbagai undang-undang, baik yang merupakan produk rezim lama maupun program legislasi yang dikembangkan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Penanaman Modal. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu pengertian dari hukum perdata internasional di Indonesia. Secara umum yaitu keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata, yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata, yang antar pelaksanaan hukumnya masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda. Kemudian, sejarah mencatat bahwa Undang-Undang Penanaman Modal mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam kurun waktu kurang lebih dari setengah abad. Dan undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan. Baik, langsung saja masuk kepada poin yang ketiga, yang dimana tentang karakteristik dari hukum perdata internasional. Di sini saya menjelaskan ada 3 poin. Yang pertama, tentang kompetensi relatif hukum atau badan pengadilan, yang mana berwenang menyelesaikan perkara hukum mengandung unsur-unsur asing. Yang kedua, hukum yang berlaku untuk mengatur atau menyelesaikan perkara yang mengandung unsur-unsur asing. Yang ketiga, di mana pengakuan terhadap peraturan-peraturan hakim asing atau mengakui hak-hak tersebut yang berdasarkan hukum atau putusan-putusan yang asing. Baik, saya akan melanjutkan tentang pengertian perdata internasional di Indonesia, yaitu terutama tentang ruang lingkup HPI di Indonesia. Hukum perdata internasional ataupun sering kita sebut HPI pada dasarnya merupakan suatu bidang hukum yang memiliki dinamika yang cukup tinggi, beranjak dari yang awalnya hanya merupakan bidang hukum yang berlaku secara lokal, yang mengatur hubungan hukum yang terjadi antara warga dari suatu dengan orang asing di Italia. Akhirnya berkembang menjadi bidang hukum lintas negara dan bangsa di bidang keperdataan. Kendati pun menyandang predikat internasional yang memberikan kepastian berkenaan dengan wilayah berlakunya. Akan tetapi bidang hukum yang kemudian di Indonesia lebih populer dengan singkatan HPI, yaitu tentang hubungan perdata internasional. Selain dikatakan tidak memiliki teritorial dalam pengertian sebagaimana yang terdapat pada bidang-bidang hukum yang lainnya, yaitu sesungguhnya merupakan hukum nasional. Tak kurang pernyataan tersebut untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Profesor Sudargo Gautama. Oleh karena itu, yang sedang diperbincangkan di Nusantara ini adalah hukum perdata internasional Indonesia. Di samping itu, dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap ruang lingkup hukum perdata internasional. Sebelumnya, setiap hubungan hukum yang melibatkan atau salah satu pihaknya adalah orang atau badan hukum asing, maka hubungan
tersebut dapat dikualifikasikan sebagai sebagai hubungan hukum perdata internasional. Adapun pertimbangan yang melandasinya itu semata-mata bertumpu pada doktrin bahwa unsur asing merupakan domain key yang sangat menentukan hubungan hukum, termasuk hubungan hukum perdata internasional, ataukah hanya merupakan hubungan hukum internasional. Suatu konsep yang dikembangkan untuk menggambarkan hubungan hukum dalam suasana hukum nasional, karena dilakukan oleh subjek dan menyangkut objek yang dikuasai oleh satu sistem hukum nasional. Dalam perkembangan tersebut, banyak aspek yang sebelumnya termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional dipicu antara lain oleh pihak perkembangan pertumbuhan legislasi yang sangat cepat di Indonesia. Akhirnya yang dimaksud itu terdampar ataupun dalam ranah hubungan hukum yang bersifat internasional. Salah satunya diantaranya yang dapat dikemukakan di sini adalah penanaman modal asing ataupun lebih sering disingkat itu PMA. Perkembangan yang terjadi semakin mempersempit ruang lingkup hukum perdata internasional ataupun sering kita sebut yaitu HPI. Dan yang terakhir, sumber hukum HPI di Indonesia. Yang pertama itu adalah sumber utama, yang baik berupa sumber tertulis, antara lain yaitu undang-undang ataupun terakat. Dan yang kedua, sumber tidak tertulis, antara lain jurisprudensi dan kebijaksanaan. Dan yang kedua itu ada yang pertama namanya masa sebelum tahun 1945. Sumber HPI Indonesia yaitu menyangkut pada Hindia Belanda, yaitu termasuk pada pasal 16AB, 17AB, pasal 131 IS dan 163 IS. Dan setelah merdeka Indonesia, pasal yang menjadi sumber hukum utama HPI yaitu termasuk pada pasal 16AB, 17AB dan 18AB. Dan adapun sumber hukum HPI di Indonesia yang kita pakai sekarang itu termasuk pada pasal 16AB, ataupun saya paparkan sedikit tentang status personil seseorang ataupun wewenang. Status dan wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya. Seseorang dimanapun ia berada tetap terikat kepada hukumnya yang menyangkut status dan wewenang. Demikian pula orang asing. Status dan wewenang orang asing itu harus dinilai hukum nasional orang asing tersebut. Dan yang kedua itu pasal 17AB ataupun status kenyataan atau real. Status mengenai benda-benda tetap harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat di mana benda itu terletak. Dan yang ketiga itu pasal 18AB yang kita pakai sekarang ataupun status campuran. Status campuran bentuk tindakan hukum dinilai menurut hukum di mana tindakan itu dilakukan. Berarti ketiga pasal tersebut di atas merupakan contoh dari ketentuan penunjuk disebut sebagai ketentuan kepada suatu sistem tertentu, mungkin hukum nasional maupun hukum asing. Dalam prakteknya, hakim yang mengadili kasus HPI ini merupakan memakai hukum asing. Hal ini dilakukan oleh sang hakim dengan dasarnya karena undang-undang yang berlaku di negara orang asing tersebut yang memerintahkan bahwa dalam kasus yang dihadapi tersebut menerapkan hukum asing. Baik, mungkin cukup sekian itu dari pemateri kelompok 1. Mohon maaf. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan selaku kelompok 1. Kepada teman-teman, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kepada dosen pembimbing, kami mohon bimbingan. Kepada Allah, kami mohon ampun. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.